story of my life cerita iri-irian zaman SD lagi. Waktu gue SD itu kan bentukan gue bener-bener jelek banget, buruk rupa, hitam, dekil, nggak terawat karena gue belum pakai skincare apalagi body care. Banter-banter cuci muka itu pakai sabun mandi. Udah mana sabun mandi, gue sabun mandi batang. Kalau kalian udah nonton video gue yang geng-gengan waktu SD, itu di geng gue itu orang-orang itu pada cakep-cakep semua. Bisa dibilang gue paling jelek lah di situ. Kenapa gue bisa berasumsi seperti itu? Karena waktu itu teman-teman gue ini rata-rata pada dicecein sama anak cowok kelasan gue. Hampir semua anak-anak di geng gue ini ada pasangannya yang dicecein gitu. Ini sama ini sama ini sama ini. Gue nggak ada. Satu orang, dua orang nggak masalah lah, gue ikutan ngececein juga kan karena seru gitu. Sampai lama-lama semua teman gue itu pada dicecein. Itu gue langsung berpikir, buset, gak ada yang mau ini dicecein sama gue, ini cowok-cowok satupun. Sampai kelas sebelah masalahnya, kayak anak kelas sebelah tuh ada yang katanya ada yang suka sama teman gue lah segala macam kayak gitu. Gue dari kelas sendiri sampai kelas sebelah kagak ada. Saking irinya gue sampai di tahap kayak please siapapun deh cecein gue cepetan. Mas Satpam juga cecein gue sekarang juga. Baik, sesuai dengan requestan kita akan bercerita zaman-zaman SD lagi karena ini bulan puasa. Kita ceritain zaman SD pas bulan puasa kali ya. Kalian dulu waktu SD pernah dikasih tugas gak sama guru kalian untuk mintain tanda tangan bapak imam taraweh di masjid rumah kalian masing-masing? Dulu gue pernah, dan karena gue tipe anak yang introvert, introvert gak tuh. Pokoknya gue dulu pemalu banget. Jadi gue tuh cuma minta di hari pertama, hari seterusnya gue palsuin tanda tangannya. Jangan ditiru ya. Gue pernah dulu, kalian tim mana tim sama kayak gue, cuma minta sekali terus abis itu hari selanjutnya kalian palsuin sendiri atau kalian beneran minta terus-terusan. Nah, tetangga gue itu nggak ada yang satu angkatan sama gue, jadi ada yang tuh yang di bawah gue sama ada yang di atas gue, dan gue gak ngerti kenapa mereka tuh nggak disuruh sama gurunya. Jadi kayak nggak ada yang nemenin gue untuk mintain tanda tangan ke Pak Imam. Mereka disuruh nemenin juga pada nggak mau. Jadi itu tuh gue sendiri mintanya ke staff laki-laki pas udah kelar sholat, terus kayak ya hoki-hokian aja kalau masih ada Pak Imamnya. Kalau udah nggak ada ya udah tuh nggak tahu gimana. Jadi makanya dengan otak gue yang cerdas ini gue memanipulasi. Jadi gue tuh minta di hari pertama doang, abis itu selanjutnya gue tiru tanda tangannya bodo amat deh tuh. Padahal kayak hari, kan kadang imam tuh suka ganti-ganti ya, masa nggak terus-terusan satu imam untuk 30 hari full, tapi kayak gue 30 hari full dengan tanda tangan yang sama. Nah, selain faktor introvert itu adalah faktor gue tuh nggak tiap hari terawih. Jadi sebenarnya gue tiap hari, gue pamit itu tiap hari, cuma kadang kalau misalnya gue terawih bareng sama teman gue, itu gue ada ini godain setan gitu. Jadi kayak pas gue nyamper teman gue, terus kayak ini udah mau kena nih, udah mau terawih, terus tiba-tiba temen gue kayak aduh tapi males lagi ya. Terus gue juga emang imannya lemah, jadi kayak ya lagi males, ya udah nggak usah terawih aja, nggak jadi terawih. Kalau gue inget-inget zaman dulu nih pas SD tuh, apalagi kelas 4, kelas 5 itu kayak gue lebih sering kagak terawihnya daripada terawih. Gian juga nih ada nggak ya sama kayak gue, kalau pas terawih tuh pasti duduknya safnya di paling belakang, terus bukannya terawih malah ngapain, malah jajan. Kayak lo mau terawih, mau piknik, jajan-jajan Ciki tuh, Ciki Komo dulu, aduh enak banget lagi, udah gak ada lagi sekarang ya. Dulu pas gue masih SD, gue tuh masuk geng-gengan gitu. Kayaknya gak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya, apalagi pas udah jadi senior nih, kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama teman-teman gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah, gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo nggak ada yang berani dibantah ya, karena pada takut semua sama dia. Nah, suatu hari ada salah satu teman gue yang nyeletuk kayak kita bikin baju samaan nih, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main, kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih, dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan geng-gengan kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah, ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu. Dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000, 2.000 kayak gitu-gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang temen gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya, yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih. Pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit, kata dia gitu. Terus gue kayak oh ya udah pakai aja, orang duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu nggak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi, dia begitu lagi, dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, karena kayak dia yang megang uang,
dia punya uang di rumah tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000, 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama teman-teman gue udah pasti kayak oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama emak bapaknya. Kebetulan sekolah gue ini nggak ketat. Menurut lo ini apa? Kipas? Bukan ininya, ini maksud gue. Beruang kan? Iya kan? Lu tahu mak gue bilang nih dia siapa? Mak gue bilangnya ini babi. Jadi tadi pagi gue lagi tidur, terus tiba-tiba gue dibangunin dan gue mendengar mak gue tuh bangunin gue sambil ngomel-ngomel. Baru bangun kena omelan tuh langsung kayak mikir apaan sih? Gue perasaan lagi tidur, kenapa tiba-tiba belum apa sih? Bangun-bangun diomelin. Terus mak gue bilang, kamu nih beli apaan sih? Itu barang-barang kok ada babinya? Gue bingung kan, hah? Babi apaan nih? Gue kagak pernah beli babi-babian kan. Kalau makan babi mah gak pernah juga. Lu gak usah suzon. Terus mak gue bilang lagi, itu kipas yang baru kamu beli itu kenapa ada babinya di atasnya? Copot. Ini ternyata yang dibilang babi. Beruang bukan babi. Yang bener, coba dilihat lagi itu babi atau beruang. Masa beruang kayak gitu? Justru asa gue yang nanya, masa babi kayak begini? Bener sampai satu rumah gue, Farhan dan juga bapak gue juga ngeliat ini kayak ini beruang. Akhirnya mak gue baru kayak, oh beruang. Jadi ada yang ngirim cerita tentang bapaknya temen dia yang cabul. Kembali lagi di cerita-cerita kalian. Kali ini gue dapet cerita yang cukup membagongkan. Sendernya kita sebut saja Cila. Jadi si Cila ini pernah mau ke rumah temennya buat nemenin ngerjain tugas. Karena di rumah temennya ini gak ada siapa-siapa. Tapi pas Cila nyampe, ternyata temennya ini lagi mandi dan ada bapaknya. Terus disuruh masuk lah nih sama bapaknya ya ke dalam rumah. Terus tiba-tiba bapaknya ini mendekat ke arah Cila. Dan pas udah deket dipegang si gunung kembarnya Cila ini dengan kenceng sambil tertawa jahat. Hah? Gila kali ini ya? Sambil tertawa cuy. Di situ Cila langsung nepis tangan bapaknya temennya ini dan pergi lari sambil nangis. Hati-hati deh lo sama bapak temen lo.